Saudara-saudara, 2 orang anak muda suku Beduin di Yordania terlibat perkelahian. Mereka berguling-guling di tanah, saling memukul dan saling menendang dalam amukan kemarahan masing-masing. Salah seorang dari mereka mengeluarkan sebuah pisau, lalu menyerang lawannya dengan liar dan menancapkan di dalam dada lawannya hingga lawannya sekarat. Dalam ketakutannya setelah melakukan hal tersebut, dia melarikan diri melintasi padang pasir demi untuk dapat terhindar dari upaya balas dendam keluarga korbannya. Salah satu tempat yang dia cari adalah rumah ibadat suku Beduin yang biasa disebut dengan tenda pengungsian. Suatu tempat yang dirancang oleh hukum setempat bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan, seperti membunuh atau mencelakai orang lain secara tidak sengaja atau karena berada dalam tekanan kemarahan. Akhirnya dia pun sampai di sebuah tempat pengungsian, sebuah tempat perkemahan dari suku yang berpindah-pindah. Anak laki-laki dalam pelarian itu menjatuhkan dirinya di depan pemimpin suku tersebut, seorang tua yang tampak bijaksana. Dengan berlutut ia memohon, "Tuanku, aku telah membunuh seseorang. Aku melakukannya dalam tekanan kemarahan. Aku memohon dengan sangat agar kau mau melindungiku. Aku mencari perlindungan dalam kemahmu." Mendapati hal itu, sang pemimpin tua itu berkata, "Atas izin Allah, engkau aman di tempat ini, jika engkau tetap berada bersama dengan kami." Beberapa hari kemudian, sekelompok orang datang ke tempat pemimpin tua tersebut dan menceritakan perihal pelarian yang mereka cari. Setelah mendengar semua penjelasannya, pemimpin tua itu berkata kepada mereka, "Dia ada di sini, tetapi kalian tidak akan mendapatkan dia. Tetapi dia sudah membunuh, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dia harus dirajam." Itu tuntutan mereka yang datang. Tetapi pemimpin tua itu kembali berkata dengan tegas, "Kalian tidak bisa mendapatkannya. Selama dia berada bersama kami, anak itu mendapat perlindungan dari aku. Aku telah memberikan janjiku kepadanya untuk menjadi tempat perlindungan bagi dia." "Pak Tua, Anda tidak mengerti. Dia telah membunuh cucumu." Mendengar kalimat tersebut, orang tua itu terdiam. Terus terdiam. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang berani bicara. Pemimpin tua itu terlarut dalam kesedihan yang sangat dalam. Dengan air mata membasahi wajahnya, dia kemudian berdiri dan berbicara dengan sangat pelan. "Cucuku satu-satunya telah meninggal." "Ya, cucumu satu-satunya telah meninggal," sahut mereka yang berkumpul. Orang tua itu berdiri dan berkata, "Cucuku satu-satunya telah meninggal. Dengan demikian, anak itu akan menjadi cucuku. Ia diampuni, dan ia akan tinggal di sini sebagai milikku. Sekarang kalian pergilah, urusannya sudah selesai." Saudara-saudara, itulah pengampunan. Sesuatu yang mudah untuk kita ucapkan dan anjurkan untuk orang lain lakukan. Tetapi itu menjadi sesuatu yang sulit ketika kita sendiri diminta untuk mengerjakannya. Ada begitu banyak pertimbangan yang mengikuti keputusan pengampunan yang kita berikan. Pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang membuat kita mengambil jalan yang berbeda dari jalan yang pada umumnya orang kebanyakan lakukan. Ketika orang menganggap pembalasan yang seimbang sebagai sebuah bentuk keadilan, maka mengampuni berarti kesediaan meniadakan pembalasan dan menggantinya dengan sikap melupakan dan tidak lagi memperhitungkan.
ketika orang kebanyakan cenderung merancang cara untuk menunjukkan kekuatan, maka pengampunan adalah mencari jalan untuk mempraktekkan kasih dan penerimaan. Dendam dan kemarahan membuat orang menjadi saling bermusuhan dan memanjangkan kebencian. Maka pengampunan membuka jalan menuju pertemanan dan persahabatan yang sejati. Pengampunan adalah memandang mereka yang bersalah kepada kita dengan mata yang baru, dengan hati yang baru. Bukan sebagai orang yang patut dibenci dan dijauhi, tetapi sebagai pribadi yang patut dicintai dan dikasihi. Pengampunan adalah jalan Tuhan, yang Tuhan terlebih dahulu anugerahkan bagi kita. Oleh karenanya setiap kita pun diminta untuk menjalani jalan yang sama. Firman Tuhan menuliskan demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus pasal 4 ayat 32. Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk dapat hidup dalam sikap saling mengampuni. Amin.